cari cinta terakhir. Jati diri pesona mendung. Kata Ji nomor hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik para pebisnis muda di rumah maupun di studio. Ketemu lagi kita dalam acara rutin kita Nubis. Yang muda yang berbisnis. Oke. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di studio. Malam ini kita adalah pertemuan ke-12 ya. Tidak terasa Nubis yang diawali dulu pada tanggal 3 Januari 2014. Setiap minggu kita tidak pernah berhenti memberikan inspirasi, sharing kepada para pebisnis muda di rumah maupun di studio. Alhamdulillah tadi pagi kita juga sudah menyelesaikan satu program ya. Ikut tadi ya? Ke sebagian ya. Kita mengadakan Nubis Goes to Campus. Ini adalah program pengembangan daripada Nubis yang di TV ini gitu. Malam ini kita adalah program Nubis live, kalau boleh dibilang terakhir dulu, menjelang Ramadan. Nanti Ramadan kita akan Nubis ke beberapa tempat, jadi tidak hanya di studio. Bagaimana memberikan atmosfer bagi para pebisnis gitu. Baik, insya Allah nanti kita juga akan datang ke kampus-kampus lain ya yang ingin diliput, bikin program sharing tentang entrepreneurship. Insya Allah kita akan datang. Tapi tadi luar biasa, kurang lebih 150-an mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkunjung ke ITENAS. Terima kasih Pak teman-teman ITENAS ya, ITENAS Entrepreneur Student waktu itu. Insyaallah kita akan mengadakan acara yang lain. Baik, malam ini kita akan membahas satu konsep yang bagi saya sangat relevan karena 2 minggu yang lalu saya ikut serta dalam pelatihan yang diminta oleh Pemprov Jabar. Waktu itu Dinas KUMKM mengadakan pelatihan dalam kerangka program mencetak 100 wirausaha baru Jawa Barat. Di situ saya tercetus. Iya ya, strategik sekali peran daripada pemerintah kalau ingin menciptakan entrepreneur sukses di Jawa Barat ini. Kemudian saya ingat, kebetulan saya lagi bikin buku sama Pak Kunto Aji, itu beliau adalah pemimpin cabang BJB Purwakarta, juga saudara saya Iwan Ridwansyah. Bagaimana sih mensinergikan triple helix gitu. Triple helix dalam arti di sini ABG yang sering disebut orang sih ya, akademisi, bisnis dan government. Meskipun sekarang sudah berkembang jadi quadrohelix ya. Quadrohelix. Beberapa minggu lalu saya juga nulis di Bisnis Bandung, quadrohelix ditambah selain ABG juga ada yang disebut dengan community, jadi ABCG. Tapi malam ini saya hanya akan fokus ke triple helix saja gitu. Nah, kalau kita lihat entrepreneurship itu tidak akan pernah bisa tumbuh seperti yang diharapkan kalau peran pemerintah tidak kuat ya gitu. Nah, malam ini saya membahas tentang bagaimana sih sinergi kebijakan pemerintah. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang aplikasinya di Bandung sendiri ya, BCCF, Bandung Creative City Forum. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, entrepreneur tidak akan bisa berdiri sendiri. Banyak hal yang harus disinergikan gitu. Kalau tidak melakukan sinergi, itu akan berat gitu, akan berat. Satu, entrepreneur itu adalah pelaku bisnis. Pelaku bisnis kalau dibiarkan, itu tidak akan berkembang. Contoh apa? Bisnis itu butuh knowledge gitu. Knowledge tentang apa? Bisnis, manajemen yang selalu akan diaplikasikan dalam bisnis mereka gitu. Banyak sekali kalau kita lihat para pebisnis itu hanya menggunakan pengalaman, action, dan action. Konsekuensinya adalah bisnis tidak akan tumbuh dan berkembang. Atau selama ini selalu saya bilang, para pebisnis muda, kita harus bangkit gitu. Bisnis kita tuh harus ada 5 indikatornya itu. Satu, bisnis itu adalah profit, ingat nggak? Ya, bisnis harus profit gitu. Kalau tidak ya bagi saya itu bukan bisnis. Kenapa? Dengan profit itulah bisnis itu akan terus berjalan gitu. Profit itu semacam bloodnya, darahnya buat bisnis. Kedua apa? Bisnis itu harus memberikan manfaat buat banyak orang, people.
Yang ketiga, bisnis itu harus menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang keempat, bisa sustain. Kelanjutan. Minimal. Tadi pagi saya ditanya, Pak Amir, berapa sih baiknya kalau pembelajaran bisnis itu kepada entrepreneur? Saya bilang, kalau mau bisnis itu teruji minimal 10 tahun. 10 tahun. Barulah ketahuan bisnis kita tuh beneran apa tidak sih gitu. Apakah benar kita tuh profitable apa tidak sih gitu. Nah, itu hati-hati. Kemudian tumbuh dan berkembang dari skala mikro ke kecil, kecil menengah dan besar. Nah, ini harus dirajut bersama-sama, harus disinergikan dengan berbagai pihak gitu. Nah, konsep triple helix sendiri bagaimana dia menggabungkan 3 komponen. Pertama, akademisi. Saya sebagai akademisi, ya alhamdulillah saya ngajar di Universitas Widyatama, saya menemukan gitu bahwa setiap saat itu ilmu itu terus berkembang, apalagi ilmu bisnis dan manajemen. Banyak sekali konsep-konsep baru, temuan-temuan baru hasil dari penelitian daripada akademisi gitu. Dan itu penting sekali gitu. Dan itu dibutuhkan oleh para pebisnis. Contoh apa? Bagaimana bisnis saat ini menggunakan IT. Tadi pagi kita bahas tentang technopreneur. Ya, peran akademisi ini sangat relevan, bagi saya sangat strategik buat para pebisnis. Banyak para pebisnis itu hanya action. Mereka mereka punya keterbatasan dari knowledge. Ada 3 knowledge yang harus dikembangkan oleh para entrepreneur, dan ini kontribusi daripada entrepreneur sangat relevan. Satu hakikat entrepreneurship. Hakikat entrepreneurship itu apa sih gitu. Banyak orang jadi entrepreneur tapi dia nggak ngerti apa sih entrepreneurship itu gitu. Disinilah akademisi harus berkontribusi. Kedua, bisnis dan lingkungan bisnis. Bisnis itu adalah, kalau bagi kita di akademisi disebut create money. Kalau lebih dalam nih, create value. Di sini bagaimana menciptakan profit dari bisnis. Dengan cara apa? Pasti dengan cara manajemen. Manajemen kalau nggak dipakai di bisnis itu tidak akan berkembang. Gitu. Ada korelasi ketiga-tiganya. Satu, seorang entrepreneur tidak akan berhasil kalau dia nggak ngerti bisnis dan lingkungan bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu harus dikelola secara baik dan bisa mencapai tujuan yang 5 tadi. Yang kedua, bisnis tidak akan pernah jangka panjang kalau dia tidak menggunakan manajemen. Satu, dari akademisi. Yang kedua, bisnis. Para pelaku bisnis diharapkan juga bisa berkontribusi kepada penciptaan entrepreneur. Buat pebisnis muda, kita harus bisa nge-link dengan para pelaku bisnis gitu. Nah, kemarin, alhamdulillah kebetulan Himi Jabar melakukan rakerda ya, tanggal hari Selasa Rabu kemarin. Mereka adalah komunitas-komunitas para pebisnis yang bisa berkontribusi pada penciptaan entrepreneur. Mereka punya link, mereka punya pengalaman, mereka punya networking, dan ini harus disinergikan. Yang terakhir ini yang nggak kalah tinggal, itu adalah government. Government ini, pemerintah inilah sebagai regulator yang ada di negara kita ini gitu. Banyak hal yang harus diatur, dikelola oleh pemerintah ini. Bagaimana sih masalah pengembangan entrepreneurship, bagaimana sih pinjaman, pendanaan, bahkan sampai infrastruktur yang nanti akan berpengaruh ke para pebisnis itu sendiri. Nah, dalam kerangka triple helix inilah kita harus sadar gitu bahwa entrepreneur atau pebisnis muda itu tidak akan pernah sukses kalau tidak disinergikan. Nah, malam ini kita akan mendalami bagaimana sih peran daripada pemerintah dalam pengembangan pebisnis muda, khususnya di Kota Bandung. Nah, ada satu konsep, ada satu komunitas di sini yang disebut BCCF. BCCF itu Bandung Creative City Forum. Ya, Bandung tentu kita kenal bagaimana ingin menciptakan yang namanya Bandung Juara, ya. Dan kita sudah dikenal dengan bagaimana menjadi kota kreatif. Nah, insya Allah malam ini kita akan bahas. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengar dulu ada kuis ya. Kita mulai dulu kuis. Kuis buat para pebisnis muda yang ingin mendapatkan kesempatan ya sharing. Silakan Kang Agus yang biasa kuis GIMB. Aplaus dulu buat kita Kang Agus. Oke. Silakan Kang Agus. Ya. Salam sukses. Ya. Kembali kuis Nubis ya, kuis Nubis. Yang muda yang berbisnis. Terima kasih, selamat malam pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada. Kali ini kuis Nubis. Pertanyaannya adalah, ya silakan nanti bisa
berinteraksi di 721 4213 ya 721 4213. Pertanyaannya adalah apakah kepanjangan GIMB? Ya, kepanjangan dari apakah GIMB? Ya, bisa telepon langsung silahkan, kami tunggu. Ya, untuk Anda juga yang tidak bisa berinteraksi langsung, bisa menjawab via Twitter dengan mention ke @nubisbandungtv atau juga bisa menjawab via fanpage Facebook di nubis.tv, lalu juga bisa menjawab melalui website di nubisontv.com. Ya, sambil menunggu silahkan untuk menjawab pertanyaan. Saya umumkan untuk pemenang kuis di episode sebelumnya, episode 10 dan 11, ada 5 pemenang. Ini selamat. Untuk yang pertama Bapak Suhendi, ya Bapak Suhendi, nanti kami konfirmasi Kak ya. Bapak Suhendi ini di Cinambo, Gede Bage. Lalu ada Pak Yana Suryana, ya mudah-mudahan sedang menyaksikan malam ini. Pak Yana Suryana ini dari Talaga, Majalengka, luar biasa. Boleh kasih aplaus. Ternyata acara kita Nubis ini juga bisa diakses dari luar Bandung. Lalu yang ketiga ada Ibu Yuyun Arianti. Selamat Ibu Yuyun. Ya, Ibu Yuyun ini dari Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Lalu Neng Yani dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat juga. Dan yang terakhir Bapak Luki Hersa atau Saudara Luki Hersa Rahman dari Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Ya, sekali lagi bagi Anda yang menyaksikan Nubis, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Bisa menjawab langsung ke 721 4213 ya 721 4213 atau via SMS ke 0853 1776 0055 0853 1776 0055. Ya, nanti untuk jawaban via SMS ini akan dipilih siapa yang berhak menjadi pemenangnya. Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah kepanjangan dari apakah GIMB? Ya, ini udah sering ya setiap acara GIMB ini disebut. Oke, silahkan, masih ada kesempatan. Ya, tersedia hadiah menarik berupa voucher senilai 1 juta rupiah dari GIMB Entrepreneur School. Ya, untuk 2 orang pemenang. Ya, silahkan bisa berinteraksi atau menjawab pertanyaan ke 721 4213 atau bisa juga via SMS 0853. Silakan. Ya, bagi Anda yang menjawab pertanyaan, mencari dulu apa jawabannya. Ya. Oke, halo. Halo, selamat malam. Halo. Ya, terputus. Masih ada kesempatan, silakan. Iya. Di 721 4213. Bagi Anda yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai 1 juta rupiah dari GIMB Entrepreneur School. Ya, masih ada kesempatan, silakan. Bisa juga via SMS ya 0853 1776 0055 atau via Twitter di @nubisbandungtv, via fanpage nubis.tv dan via website di nubisontv.com. Ya, masih belum ada yang masuk. Tadi sayang sekali terputus. Ya, silakan. Jika belum ada yang masuk, nanti kami tunggu jawabannya via SMS. Ya, untuk pemenangnya akan kami pilih. Untuk Anda yang beruntung mendapatkan voucher senilai 1 juta rupiah dari GIMB Entrepreneur School. Oke. Silakan dilanjut ke Pak Meriza. Oke, baik, terima kasih Kang Agus. Baik, Nubis Muda, itu kita berharap ini bentuk pengembangan daripada Nubis yang biasa kita lakukan. Jadi alhamdulillah banyak ya binaan kita yang sudah mulai berpartisipasi dalam acara ini. Tadi pagi juga ketika acara Nubis Goes to Campus dengan kedatangan Kang Ciptadi, terima kasih Kang Ciptadi @info-BDG tadi, Kang Hanung, dan dari teman-teman dari ITENAS sudah luar biasa ya memberikan respon untuk acara ini. Oke, baik para Nubis Muda, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, kita lihat dulu iklan yang mau lewat ini. Nubis yang muda yang berbisnis.
setelah sukses di beberapa kota besar, kini hadir lebih dekat di kota Anda. Beralamat di Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Mahabharat dapat mengobati seperti mata katarak, mata plus, mata minus, mata silindris, glaukoma, infeksi pada mata. Dan dapat juga mengobati ambeien seperti susah BAB. Dan dapat mengobati tulang seperti reumatik, pengapuran, osteoporosis, tulang kropos, nyeri tulang, radang sendi, sakit pinggang, flu tulang, dan urat kejepit. Mahabharat tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Nama saya Hajah Titik Kartina. Saya mempunyai keluhan sakit mata. Mata saya suka pedih dan suka berair. Setelah saya berobat ke Mahabharat, alhamdulillah mata saya menjadi sembuh, pedih mata saya hilang dan perihnya juga hilang. Sekarang mata saya menjadi nyaman, melihat selalu terang. Terima kasih Mahabharat. Saya Bu Neneng menderita pengeroposan tulang sudah hampir 5 tahun. Setelah saya berobat ke Mahabharat, alhamdulillah penyakit saya mulai berkurang. Bahkan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Mahabharat. Nama saya Enudin. Sudah selama 6 tahun saya punya penyakit wasir. Setelah ketemu sama pengobatan Mahabharat, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Terima kasih Mahabharat. Mahabharat tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Mahabharat solusinya. Mahabharat, Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Telepon 022 6136 4439. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu, 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Saksikan Women's Diary setiap Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, para pebis muda di rumah maupun di studio, ketemu lagi di sesi 2 ini ya gitu. Tadi kita udah bahas bagaimana sih triple helix itu sangat berperan dalam hal pengembangan bisnis para entrepreneur gitu. Nah, saya malam ini sangat concern kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah ini kritikal ya, sangat strategik dalam hal menciptakan entrepreneur sukses. Banyak program-program yang dibikin oleh pemerintah. Oke, sebelum kita nanti masuk ke tema utama, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan dulu. Silakan, Arif. Ya. Iya. Selamat malam Pak Merija. Ya. Perkenalkan, nama saya Syarif dari Cyberlabs. Yang ingin saya tanyakan adalah berhubungan dengan program pemerintah. Kira-kira program apa saja yang Bapak tahu yang disediakan pemerintah untuk mendukung bisnis? Dan yang kedua adalah peran-peran dari program tersebut. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, para pemirsa. Ini pertanyaan Syarif ini bukan pertanyaan yang umum ya gitu. Nah, pada dasarnya para pebisnis itu seringkali bagaimana mereka itu banyak hal yang tak terduga gitu. Tak terduga dalam artian mereka tidak mendapatkan informasi tentang apa yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengembangkan itu. Contoh satu, ada program yang namanya mencetak 100.000 wirausaha baru Jawa Barat. Nah, di sini luar biasa gitu. Ini harus dimanfaatkan. Program ini untuk 5 tahun loh, sejak pemerintah Jawa Barat berhasil mencetak
100.000 wirausaha baru nanti gitu. Nah, untuk detailnya nanti kita ada kedatangan tamu narasumber kita malam ini, Kang Vicky ya. Beliau adalah satu contoh pengusaha muda yang punya peran dalam hal bagaimana sih mencetak entrepreneur muda sukses itu dengan kolaborasi pada kebijakan pemerintah. Jadi jawaban Syarif kita jawab bersama dengan Kang Vicky. Kita sambut Kang Vicky. Kabar Kang? Oke, alhamdulillah. Wah, terima kasih Kang. Iya. Udah hadir ya. Saya terima kasih diundang. Iya. Saya kemarin ketemu sama Kang tapi kita nggak ketemu ngobrol di Unpad Kang. Di Unpad? Ya, seminar internasional kemarin. Oh iya. Yang di Unpad tentang academician business and government. Oh iya. Betul. BCCF juga salah satu narasumbernya kan. Betul ya. Mbak siapa lupa saya. Dina. Mbak Dina ya. Ya, gitu. Dia external relation-nya BCCF. Oh, I see. Itu. Saya ngikutin kok Kang. Tapi Kang duduk depan saya. Kebetulan saya baru dari Jakarta juga, jadi terlambat, jadi datangnya juga. Akhirnya kan emang yang mewakili Dina ya. Oh, Mbak Dina ya. Seru sih sebetulnya bicara kolaborasi tentang sustainable city. Betul, apalagi dihubungkan dengan entrepreneurship ya Kang. Betul. Kang, ini kita itu bahas tentang bagaimana sih peran daripada pemerintah dan harus kita sinergikan ya Kang. Ya. Dan terlepas nih, saya ingin kenal dulu, Kang Vicky ini bisnisnya apa sih Kang? Saya sebetulnya 16 tahun ini sebetulnya jadi pedagang kaos sebetulnya. Wow. Jadi saya memang sejak kuliah menginisiasi clothing company ya. Distro lah istilahnya. Namanya mereknya Airplane. Sejak tahun 98 dengan modal hanya 300.000 waktu itu. 98. Jadi 98 itu sebetulnya kalau misalnya kita cermati bukan hanya gerakan mahasiswa turun ke lapangan demonstrasi. Saya juga termasuk dulu tuh Kang. Itu aktivis. Tapi ya artinya demonstrasi ini nggak selalu melulu ketika membicarakan menyuarakan aspirasi ya, nggak melulu di jalanan sebetulnya. Tapi banyak juga dengan cara-cara lain, karena bicara usaha waktu saat itu memulai itu niat utamanya memang nggak muluk-muluk jadi cari nafkah atau dan lain sebagainya. Tujuan awalnya hanya untuk eksistensi pergaulan. Bahwa kita sebagai mahasiswa anak muda pengen berbeda dari teman-teman yang lain. Karakter banget waktu itu. Betul. Jadi eksisnya itu ya yang keren itu yang mandiri gitu, yang minimal nggak minta uang ke orang tua. Betul. Jadi emang hanya sebatas itu. Dan keren aja gitu. Punya usaha, masih kuliah gitu kan. Minimal ketika mau ke calon pacar mau nyatain gaya gitu. Ada misi juga ya. Karena ya kita sebagai anak muda ya faktanya kan seperti itu ya, yang dihadapi tuh ya nggak muluk-muluk nanti wah ini akan membuka lapangan pekerjaan, nggak muluk-muluk akan ini menjadi mata pencaharian seterusnya gitu. Tapi alhamdulillahnya ada rezeki. Menurut saya memang ketika niatnya benar, memang niatnya serius, ya selalu ada jalan ya. Gitu sih Kang. Artinya lebih ke passion aja sih dulu kelihatannya. Passion sebetulnya bicara entrepreneurship, bicara tentang kalau buat saya bukan hanya sekedar profesi, tapi juga mindset. Yang lebih tinggi lagi lifestyle sebetulnya. Gaya hidup. Ya karena kan bicara entrepreneurship kita harus unik. Kita harus berbeda. Diferensiasi kan? Betul. Kita harus berbeda dari yang umum-umum gitu kan. Ya itulah kalau para pebisnis dasar yang selalu saya tanya ya Kang ya, para narasumber, teman-teman yang datang di sini selalu bicara tentang mengawali jadi entrepreneur bukan untuk cari uang, tapi adalah passion dulu, potensi diri dulu yang di ini ya. Kang, satu karakter yang saya tangkap dari Akangnya adalah kreatif ya Kang. Kreatif, jadi Airplane, kemudian kapan ketika Akang sadar bahwa dari pergeseran antara passion tadi itu, rupanya di sini titik di saya harus berbisnis gitu ya. Ternyata bikin bisnis clothing itu bukan hanya sekedar atau bisnis ya, artinya bukan hanya sekedar transaksi jual beli. Bukan dapat diskon berapa, produksi kaos atau jaket atau yang lainnya berapa, ngitung
pakai kalkulator betul, aja. Betul. Tapi yang paling penting adalah ketika memang kita menjual bisnis kita ini menciptakan nilai kan. Jadi sebetulnya bukan nilai tambah lagi bahasanya kalau bicara di katanya era ekonomi kreatif. Betul. Karena justru dengan desain, justru dengan pemikiran-pemikiran ide yang bisa dituangkan, diterjemahkan ke produk kita gitu. Ini yang akhirnya nilainya bisa berlipat-lipat, bertambah. Betul. Jadi kalau berlipat-lipat kan bukan bicara nilai tambah lagi. Kalau nilai tambah dari 40 jadi 50, 10%, 20% atau 50% lah maksimum. Tapi ketika jadi dari 50 menjadi 500, nah itu kan. Nah, bagaimana menciptakan nilai itu yang menarik. Jadi itu passionnya ternyata. Bagaimana sebetulnya namanya kita bisa meyakinkan orang bisa membeli produk kita kan. Sedangkan banyak sekali yang di Bandung ini kota fashion, banyak sekali kompetitor. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang kaos kan lubangnya 4 kan. Betul. Leher badan tangan 2. Tangan 2 ya gitu. Kenapa harus membeli produk airplane gitu? Iya, betul. Oleh karenanya kita belajar, jadi trial error aja kan. Jadi belajar, di fashion itu ada yang namanya season, ada yang namanya collection, sub collection, ada tema, ada yang namanya stopping powernya ketika new arrival gitu ya. Itu isu-isu yang memang temanya harus kita cari, terus kemudian tidak hanya harus diimplementasikan di produk, tapi juga dengan cara berjualan gitu. Jadi kreativitas itu harus dari sisi produk menurut saya gitu, dan model bisnis itu juga harus didesain menurut saya. Nah, inilah yang kata kunci model bisnis ya kayaknya. Model bisnis. Jadi ada pergeseran hanya sebatas hobi, kemudian pada akhirnya Kang Vicky menemukan ini harus berbeda, unik, value. Ini yang saya tertarik nih, kalau saya selalu menyatakan bisnis itu adalah create value ya. Betul, value creation Kang, yang penting sekali. Nah, kalau utamanya saat ini ketika bicara masalah kompetitor, value creation-nya kita harus mencapai superior customer value yang katakan tadi bisa berlipat-lipat ya gitu. Nah, tadi ketika bicara masalah value creation ada sisi kreatif. Nah, Kang, kita juga tahu Akang adalah ketua BCCF ya Kang. Bagaimana, apa sih BCCF itu sih? Iya. Jadi BCCF itu Bandung Creative City Forum, satu forum lintas komunitas kreatif yang diinisiasi sejak 2008 kan. Jadi lintas komunitas kreatif sangat heterogen. Didirikan oleh 50 komunitas kreatif di Bandung. Jadi waktu itu kita kumpul lagi-lagi nggak muluk-muluk bikin organisasi gitu ya. Cuman kita justru kepikirannya ternyata banyak kesamaannya antar komunitas. Jadi kita ini cinta Bandung gitu. Kita maksudnya dibesarkan Bandung ini bukan hanya yang lahir di Bandung dan hanya sekedar sekolah, tapi juga mencari nafkah, beraktivitas, berekspresi di Bandung gitu. Tapi sangat abstrak kalau bicara hanya cinta gitu. Kayaknya mesti cari yang konkret yuk, bareng-bareng nih. Akhirnya ketika bahasa komunitas ini berbeda, ada yang dari ujung berung di sini death metal gitu dengan komunitas arsitek gitu. Dengan distro, dengan misalkan dengan budayawan gitu. Berbagai macam itu nyambunginnya apa gitu. Yang ternyata ada common language-nya dari semua komunitas itu ada satu, yang paling mudah event. Jadi bermula dengan event, akhirnya kita sepakat kita bikin payung event yang namanya Hella Festival, Hella Fest tahun 2008. Akhirnya dikumpulin ada 31 event. Dari komunitas eventnya sebetulnya kita kumpulin sebenarnya janjian jadwal aja kan. Jadi biar deketan, jadi bisa dibikin payung. Jadi seolah-olah kayak serial event gitu. Itu saja sebetulnya. Tapi outputnya ketika kita mau bareng-bareng bikin satu rangkaian event, itu kan berkoordinasi kan. Jadi kita ada tiap Rabu malam pada saat itu presentasi masing-masing komunitas, progres jadi persiapan eventnya. Yang menarik adalah ada dialog. Ketika komunitas satu bicara, misalnya komunitas death metal bikin waktu itu Bandung Death Fest, cerita nih persiapannya kita akan di Yonzipur dan segala macam. Terus dari teman-teman komunitas yang lain kan mendengarkan. Ada teman-teman dari budayawan di budaya Sunda juga sebetulnya ada yang mirip-mirip dengan ada karakter ada karakter musik metal
metal lah, betul, kekerasan apa betul, segala macam, debus kayak gitu kan sebetulnya, dan kayak beberapa kesenian ini banyak gitu yang bisa cocok. Mungkin nggak teman-teman budayawan bisa masuk ke stage-nya di Bandung Dead Fest. Pada akhirnya itu ada transaksi kreativitas ya, ada transaksi konten, kolaborasi. Nah ini yang ternyata menarik, akhirnya teman-teman berasa juga nih ketika bareng-bareng ada banyak benefit yang didapatkan. Ya udah kita terusin aja nih semangat si Hellar Fest ini untuk bikin satu forum. Akhirnya ada BCCF yang didirikan Desember tahun 2008. Kebetulan saya periode kedua diamanahi teman-teman sebagai ketua. Periode pertamanya Kang Emil, Ridwan Kamil sebagai ketua pertama gitu. Jadi ya itu kekuatan Bandung sebetulnya, komunitas, dialog, dari hanya nongkrong aja terus bisa menjadi sesuatu ya sebetulnya gitu. Kalau bagi Akang sendiri sebagai bagian daripada BCCF itu sendiri, Kang, benefit apa yang bisa digali di situ ya buat airplane itu sendiri? Ya, sebenarnya gini Kang, satu keunggulan saya ketika saya sebelum mendirikan BCCF itu, pada saat itu saya menjadi ketua KIK sebetulnya. Jadi kayak ada forum lagi pengusaha clothing distro, kita bikin event namanya KIK Fest dari tahun 2006. Komunitas lagi ya? Ya, sebetulnya saya berkomunitas juga di teman-teman clothing distro gitu. Kebetulan saya menjadi ketua pada saat itu. Tapi yang memang ketika saya rasakan dengan teman-teman clothing distro ini, kita saguru sailmu Kang. Jadi sebetulnya ya udah tau lah, karena emang seharian belasan tahun gitu tahunan itu ya aja yang dilakukan itu aja, maksudnya kita tahu lah hulu hilir prosesnya. Nah ketika bergabung dengan lintas komunitas yang lain ini banyak, dari mulai pengayaan konten, kreativitas dan lain sebagainya, banyak lagi sih sebetulnya silaturahmi yang terbangun ya Kang. Betul. Kang, kelihatannya kita harus lewat dulu nih, iklan yang mau lewat ya. Baik Pebis Muda, luar biasa sharing dengan Kang Vicky, tapi kita harus lihat dulu nih iklan yang mau lewat ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Saksikan Telaga Hati setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Departemen Agama Provinsi Jawa Barat. Gentra Ramadan hanya di Bandung TV. Reaksi Remaja Aksi dan Kreasi. Informasi mengenai kreativitas dunia anak muda dan tayangan video musik terbaru dari band-band indie, saksikan Reaksi Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Berbagai tayangan seputar video musik Sunda terbaru, saksikan klip Parahyangan di jam berikut hanya di Bandung TV. Baik, Pebis Muda di rumah maupun di studio, jelas sekali bagaimana perkembangan mengawali ya Kang Vicky tadi bisnis beliau di clothing dari 98, ketika ya waktu itu saya sempat juga sih ikut demo-demo ya Kang, waktu itu reformasi ya Kang ya. Tapi Akang nyalurinnya luar biasa Kang ya. Baru-baru mikirin kesana kan, penting dulu tuh ikut-ikut ke lapangan, tapi Akang mengambil sesuatu yang berbeda. Sesuai passion Akang ngebangun bisnis yang alhamdulillah ya sekarang udah 16 tahun luar biasa ya Kang. Kemudian Akang energinya masih banyak mengelaborate dengan komunitas-komunitas lain ya Kang ya gitu. Sekarang kalau boleh bilang anggotanya berapa itu Kang BCCF? Sebetulnya kalau untuk anggota tuh di BCCF nggak ada keanggotaan sebenarnya. Jadi cair aja, teman-teman komunitas mau berinteraksi bareng, gabung, kolaborasi itu cair sekali di BCCF.
sebenarnya kalau anggota secara ADART, jadi sebenarnya yang unik BCCF itu organisasi kreatif yang sangat formal kan. Jadi kita punya akta pendirian organisasi, legal formalnya lengkap ya. Jadi perkumpulan kita terus punya NPWP, punya ADART itu banyak sekali gitu ya memang. Itu yang sebenarnya mungkin membuat BCCF berbeda dengan komunitas yang lain kan. Punya nomor rekening atas nama organisasi gitu. Jadi anggota yang memiliki hak suara untuk khususnya ketika rapat umum anggota pemilihan ketua itu sekitar ada 80 komunitas kan. 80 komunitas. Jadi bukan hanya individu. Individu artinya ada organisasi komunitas, entitas bisnis gitu ya. Betul. Tujuannya apa sih Kang? Tujuannya sebenarnya pengen berkontribusi terhadap kota yang sebenarnya kita jalanin, tapi ya karena kita bersepakat di teman-teman komunitas ini satu-satunya kekuatan Bandung itu di sumber daya manusia. Kreativitas ini sebenarnya dengan potensi Bandung populasinya mayoritas anak muda, kita punya banyak puluhan universitas perguruan tinggi sebagai produsen SDM yang handal. Ya potensinya di sini gitu. Dan ketika si kotanya bisa survive dengan kotanya tuh kota Bandung bisa survive dengan kekuatan kreativitas kurang lebih begitulah. Manpowernya. Jadi itu yang kita dorong ketika memang kotanya bisa kita juga sebagai warga, sebagai bagian dari kotanya bisa survive kan. Sebetulnya jadi ingin menjadikan Bandung sebagai kota kreatif versi Bandung, bukan versi definisi terminologi dari luar lah. Ya, cair banget ya Kang ya, cair banget. Tadi bicara tentang Kota Bandung, tentu kita tidak suka tadi akan sudah sempat Kang Emil ya, yang pertama. Sekarang kan beliau alhamdulillah jadi pemimpin kita nih Kang, wali kota kita ya, kita tentu ada sinergi yang pastinya ya Kang gitu. Kalau saat ini bagaimana sih Kang dukungan dari pemerintah nih Kang pada BCCF ini Kang? Jadi perjalanan BCCF Kang periode pertama itu dari mulai berdiri sampai dengan tahun 2012. Kebetulan Kang Emil sebagai ketua, 4 tahun. Saya jadi direktur program, jadi sebagai wakil ketua, jadi yang program tanggung jawab saya. Kita membahasakan ini proses mobilisasi, proses translasi. Translasi bagaimana menyamakan frekuensi. Pemerintah memiliki bahasanya sendiri Kang. Kami di komunitas sebagai warga juga kan, kalau warga kita komunitas pengen ada ide nih, pengennya besok langsung direalisasikan, implementasi bisa kok. Tamannya pengen diaktifasi, ya udah kita akhirnya pendekatannya prototyping kan. Jadi mau aktivasi taman, ya udah kita udunan dulu, kita tagline-nya hidup adalah udunan kan. Jadi luar biasa ya. Hidup adalah udunan. Jadi bikin huruf DAGO di Taman Cikapayang, ya udah udunan aja dulu, pakai triplex, pakai ngeprint vinil gitu kan, 3 bulan hancur, ngeprint lagi. Kalau saya sebelah kanan dulu awalnya itu sebenarnya posisinya seperti yang sekarang kan, DAGO tapi kotak, kita bikin murah lah. Itu terus menerus sampai 2 tahun setengah, akhirnya pemerintah ngasih perhatian, akhirnya ya support lah, bikin pakai seperti yang sekarang, bahan sheet metal. Terus juga misalnya aktivasi ruas jalan sebagai ruang publik di Car Free Day gitu. Itu kita sering kali tutup jalan untuk bikin kegiatan, tapi dengan tema-tema tertentu, bikin video mapping, bikin macam-macam lah. Dulu periodisasi pertama itu pemerintah juga belum terlalu ngeh isu tentang kota kreatif, industri kreatif dan lain sebagainya. Nah, itu proses kan panjang. Nah, hari ini kebetulan Kang Emilnya jadi wali kota, kurang lebih bahasanya udah sama. Walaupun dari sisi bahasa pemerintah tetap aja Kang, ketika ada ide ya sama aja kan. Kang Emil sekarang ngejalanin banyak CSR dan segala macam karena ada proses kan. Kita ada regulasi juga Kang. Kita pengen implementasi di sana, bahasanya mesti lelang, mesti ada perwal, macam-macam lah gitu kan. Terusnya, nah sebetulnya yang menarik itu ketika memang tadi betul Kang, wali kotanya sekarang bahasanya udah sama. Nah apa yang bisa kita lakukan sebagai warga? Ketika kita cek, ternyata ide-ide cita-cita kita terdahulu tentang infrastruktur kota yang kreatif gitu ya, sekarang kayaknya lagi diakselerasi sama wali kota. Jadi banyak bikin taman-taman, banyak dan infrastruktur yang lain lah ya, udah mulai digas gitu. Nah kita lihat ternyata faktanya tamannya udah bagus, tapi tetap aja buang sampah masih sembarangan, terus macam-macam lah ya.
kita coba ambil peran BCCF dalam hal ini sebagai warga kota ini lebih ngejar di softwarenya kan. Jadi kalau pemerintah kemarin kota tuh lebih hardware-nya betul. Dan pemerintah sekarang mau ngegas di hardware, kita ngejar ke software. Artinya lebih bagaimana ada mindset sama behavior changing gitu. Jadi changing behavior sama mindset. Betul. Bagaimana bicara mental, disiplin, mindset, budaya gitu ya. Perilaku sih perilaku gitu. Banyak sekali sekarang inisiasi Kang Emil misalnya udah bikin hari-hari tematik. Iya, betul. Senin apa, Selasa apa sampai hari ini bahasa Inggris kalau saya. Hari ini bahasa Inggris. Ya. Kita pakai bahasa Inggris pakai kan? Bahasa Inggris harusnya ya. Untung Bandung TV. Tapi intinya itu ketika banyak inisiasi publik yang disemangati ya oleh wali kota, kita lihat nih jangan sampai energi yang sudah momentum yang sudah ada ini kita nggak manfaatkan dengan baik kan. Jadi BCCF sekarang lebih ngejar bagaimana software-nya tadi, metodologi. Metodologi apa yang digunakan supaya efektif, semua energi inisiatif warga ini bisa betul-betul fokus dan terkonsentrasi dan memang bisa signifikan terhadap perubahan demi kebaikan kota yang lebih baik. Inilah kata kuncinya sih Kang ya. Kalau saya lihat sih malam ini bagaimana informasi yang disampaikan oleh Kang Vicky dalam konteks Ketua BCCF ini perlu kita dalamin, perlu kita pahami dan harus kita manfaat bahwa our government ya, pemerintah kita sendiri itu udah berubah mindset gitu. Betul ya Kang ya? Ada berubah mindset gitu. Bagaimana kalau boleh dibilang 2008, 6 tahun. Artinya fase pertama tuh awareness kelihatannya awareness, probing lah. Iya betul. Probing bagaimana sih pemerintah sebelumnya pasti punya mindset sendiri, mereka pengen bukti. Sekarang udah lebih enak menurut saya. Betul. Saatnya lah para pebisnis muda untuk memanfaatkan momentum ini gitu. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau saya lihat peluang ya, kita juga kalau di GMB Techno School ngerasain sih Kang ya gitu, karena kita merasa diberikan dorongan ya, apalagi kan pengembangan entrepreneurship sekarang luar biasa ya di kota ini ya gitu. Harus kita ambil ya, kita ambil gitu. Kalau dalam waktu dekat ini programnya apa Kang BCCF? Sebenarnya tadi karena kita untuk tahun ini ada 4 fokus program. Program utama yang pertama kita punya namanya Design Action. Design Action tadi itu workshop conference tentang design thinking. Nah, design thinking ini metodologi. Metodologi sebetulnya bagaimana inisiasi-inisiasi yang dibuat ini sebetulnya bisa ada output yang konkret, tapi outputnya bisa kreatif. Jadi prosesnya dari mulai observasi permasalahan yang sebenarnya sangat sistematis nih ya. Jadi memang kita coba create juga, bukan create, maksudnya kita coba cari metodologi yang tepat nih, sampai dengan outputnya prototyping dan co-design. Artinya multi background, memikirkan satu permasalahan, outputnya mesti model yang konkret, harus bisa diimplementasi dalam jangka pendek, dan harus dilakukan dalam proses yang menyenangkan. Jadi fun theory kan. Jadi solusi-solusi dari permasalahan Kota Bandung ini harus juga bisa diambil inisiasi oleh warga, tapi dengan happiness gitu ya, dengan kebahagiaan. Artinya ya rasanya dengan kalau misalnya bisa dikerjakan menyenangkan, kayaknya bisa menyemangati dan menginspirasi banyak orang. Involvement bisa dibuka seluas-luasnya ya Kang ya. Itu Design Action. Itu ada lagi program kita punya nama Simple Institute. Simple Institute itu semacam kelas berbagi dari komunitas. Komunitas Bandung ini luar biasa Kang. Kreativitasnya canggih-canggih lah. Kelas dunia bahkan gitu. Nah, ini kita coba buka ruang-ruang kelas untuk teman-teman komunitas ini bisa berbagi ke publik yang lebih luas. Jadi kayak kelas-kelas lagi tapi narasumbernya dari komunitas. Itu kemudian kita punya kampung kreatif, program yang ketiga. Jadi kita punya sekarang ada jejaring 8 kampung kreatif yang memang menginisiasi warga kampung ini bisa menjadi destinasi wisata pada akhirnya dengan potensi dari masing-masing yang keempat kampung. Kita tahan dulu kan. Siap. Baik, ada udah 3 program tadi yang disampaikan oleh Kang. Tapi bagi saya adalah di sini opportunity yang ada ya, opportunity bagi kita sebagai pebisnis muda, kita harus mensinergikan bisnis kita dengan peluang yang ada ditawarkan oleh ya BCCF yang relevan dengan konsep yang dibangun oleh pemerintah. Baik, sebelum yang keempat Kang Vicky, kita lihat dulu Kang iklan yang mau lewat ini. Nubis yang muda yang berbisnis.
Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Informasi dan tayangan musik Sunda yang dikemas secara interaktif. Saksikan Kujang setiap Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3 Asa, Asi, Asu setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, Pebis Muda di rumah maupun di studio, sisi tadi membuka mata kita gitu bahwa program yang dibangun dari tahun 2008, Kang Emil itu sampai 2012, kemudian dilanjutkan Kang Vicky itu ada sinergi gitu, ada fase di mana di awal adalah introduction, sekarang adalah developingnya. Nah, Kang, masuk kita ke sisi terakhir. Yang keempat tadi, Kang, ya, apa itu, Kang? Sebenarnya Helar Festival. Kalau itu sih memang kita pengen ada eskalasi sampai dengan nanti targetnya 2017 pada saat akhir periode sesi saya gitu. Itu kita nggak hanya bikin Helar Fest yang skala lokal, tapi bisa naik dari mulai ke regional, bahkan mudah-mudahan boleh dikasih gambaran Helar Fest itu seperti apa sih, Kang? Helar Festival itu sebenarnya lebih ke kumpulan event komunitas. Cuman kita janjian jadwal sederhana itu untuk bisa menjadi sebuah festival kota. Sebenarnya hanya itu aja. Cuman akhirnya menunya banyak gitu. Oh, jadi gabungan ya. Oke, gabungan. Baik, Pebis Muda, kalau ada yang bertanya silakan di 7214213. Apa namanya? Kebetulan nanti masih ada Kang Vicky ya. Kang Vicky ya, tadi masih bisa ngembangin. Dari Pebis Muda ada yang nanya lagi? Oke, silakan sebutkan nama. Maka nama saya Kobi Pangestu dari Cyberlab. Tadi kan Anda bilang ada sebuah forum. Ya, betul. Sebuah forum. Saya kan dari lulusan multimedia. Ya. Apakah bisa saya ikut gabung atau anak-anak ini luar kota masuk ke forumnya? Oke. Kang, ini kebetulan nih masih sangat muda, Kang. Baru lulusan SMK. Seumur sama. Waduh. Tapi mereka latar belakangnya di IT mungkin agak canggung ngomong sama Kang ya. Kang, gimana tuh, Kang? Mereka latar belakang. Ya, kalau multimedia justru sekarang salah satu jagoannya Bandung ya multimedia sebetulnya. Jadi games developer, macam-macam ya, software, aplikasi dan ya sekarang kan udah lagi zamannya. Betul. Itu dibutuhkan sekali. Jadi kalau untuk di BCCF sendiri kita terbuka, kita punya forum Rabuan namanya setiap Rabu malam jam 7 di Purnawarman nomor 70. Jadi kita punya markas namanya Simple Space, Jalan Purnawarman nomor 70 Bandung di sayap dagu belakang. Itu ada kumpul yang open, jadi ada kayak open stage, jadi, tapi schedule-nya dijadwalin, jadi nanti bisa menghubungi via email atau ke website kita juga BCCF, www.bccf-bdg.com, emailnya bccf.bdg@gmail.com. Jadi bisa submit, bisa boleh siapapun sampaikan aja, boleh sharing nanti kita jadwalkan, atau mau gabung di program atau sebagai apapun lah, kita bisa berdiskusi sih di Rabu malam. Saya biasanya ngantor di BCCF setiap Rabu malam. Wow, luar biasa. Di Warman setiap Rabu malam saya insya Allah ada di sana ya, Kang. Ini insya Allah nih, Pebis Muda ini sini tunggu ya di sana. Silakan, saya tunggu. Betul. Pebis Muda ini suatu hal yang luar biasa gitu.
tidak ada nyangka bahwa ada satu forum di situ punya komitmen menggali potensi yang ada di people menurut saya ya. Kalau Kang Vicky tadi bilang softwarenya ya, ketika hardwarenya udah dibangun oleh pemerintah dan paralel ya Kang ya, betul, paralel sampai sekarang pemerintah membangun fasilitas-fasilitas, tentu ya kita nggak boleh naif lah, banyak taman-taman kota ya sekarang amazing Kang, perubahannya luar biasa ya. Dan saya baru tahu bahwa itu inisiasinya sebenarnya sejak 2008 bagaimana memberikan drive ya, dorongan kepada pemerintah gitu. Ke depan nih Kang, apa rencana Kang pada ini? Ya, kebetulan juga saya perlu informasiin bahwa Bandung hari ini sedang mengajukan diri sebagai masuk di jaring kota kreatif dunia. Sejak 2012 sebetulnya tim dibentuk oleh wali kota terdahulu. Kebetulan saya yang dipercaya menjadi ketua tim. Dulu Kang Ridwan Kamil menjadi anggota. Saya juga sekarang yang ngasih SK saya. Jadi yang kita petakan itu ternyata Bandung ini punya kekuatan di 3 hal. Ada di people, place, sama ideas. Jadi irisan ketiga hal ini sebetulnya yang pertama itu adalah akhirnya ada active communities. Yang kedua ada build environment. Jadi lingkungan yang diciptakan bukan membangun sesuatu yang baru, tapi memang mengaktifasi ruang publik. Bagaimana kegiatan-kegiatan bisa ada di taman, ada di hutan kota, ada di sungai bahkan gitu ya. Nanti aktivasi lah konsepnya ya. Betul. Jadi ada tadi active communities, ada build environment sama social innovation. Dari ketiga ini sebetulnya satu irisan yang kuat adalah isunya tentang entrepreneurship sebetulnya. Jadi bicara pada akhirnya ketika outputnya 3 hal tadi, irisan tadi, itu bicara ada business potential, di situ ada creative entrepreneurship, entrepreneurial, dan sebetulnya yaitu isu-isu tentang entrepreneurship. Core-nya jadinya ya Kang. Kayaknya ada telepon yang masuk nih Kang. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Dengan Jerat di Spadio. Oh iya, silakan. Selamat malam, Kak Vicky. Malam, Jerat. Mau nanya, itu kan sekarang Pak Wali Kota punya program di Kecamatan Saban itu dengan apa ya, kuliner itu. Betul. Nanti itu bentrok nggak nih sama yang Shelar Pet itu? Waalaikumsalam. Langsung Kang. Ya, jadi sebetulnya kalau Culinary Night itu basisnya wali kota yang saya tahu per kecamatan Kang. Dan itu digilir lah setiap weekend ya. Berbeda dengan Culinary Night yang memang sifatnya rutin dan hanya kuliner kan begitu. Dan kecamatan, kewilayahan jadinya. Yang seru adalah di Culinary Night itu bagaimana sebetulnya potensi-potensi kuliner di setiap kecamatan ini bisa diekspos. Optimasi ya. Kalau Helar Fest sebetulnya event komunitas yang memang tersebar di seluruh kota Bandung sih sebetulnya. Jadi gabungan ya Kang ya. Gabungan. Rasanya sih hanya kuliner aja gitu ya. Khusus ya Kang ya. Gitu. Baik Kang, itu udah luar biasa ya Kang ya. Kalau kita lihat potensi yang diciptakan oleh pemerintah. Mungkin ada hal akhir yang mau disampaikan Kang kepada pebisnis muda. Sebetulnya buat teman-teman pebisnis muda, buat saya kita sebagai pengusaha ini sebetulnya pejuang kemerdekaan yang sejati hari ini. Bahwa hari ini penjajahan itu ada, tapi bukan penjajahan seperti zaman dulu gitu ya, kelihatan kita berjuangnya pakai bambu runcing, tapi penjajahan hari ini kan via ekonomi, budaya, pemikiran Kang, pemikiran, pendidikan dan sebagainya. Bahwa ya kita harus berbangga sebagai pahlawan hari ini gitu ya. Satu kata sih sebetulnya ketika kita menjadi pebisnis bahwa nasionalisme kita itu tidak perlu lagi diragukan sebetulnya. Luar biasa. Baik, pebisnis muda, ini closing statement Kang Vicky tajam banget ya. Bahwa kita sebagai pahlawan ya. Memang sih kalau kita lihat permasalahan bangsa ini udah terlalu rumit gitu. Terlalu rumit kalau kita ikut
dalam masalah itu dan tidak action, rasanya percuma gitu. Dan rasanya kita sebagai pebis muda kita sudah, kalau bahasa Kang Vicky udah on the dalam track yang tepat ya gitu, bahwa kita dibutuhkan pahlawan-pahlawan yang bisa membangun ekonomi, membangun bangsa melalui apa yang kecil tapi luar biasa gitu. Nah, apa relevansi dengan tema malam ini? Lihat para pebis muda, peluang yang diciptakan oleh pemerintah khususnya Kota Bandung saat ini perlu kita manfaatkan. Sinergikalah program bisnis kita dengan program yang dari pemerintah. Salah satunya forum yang bisa kita manfaatkan adalah BCCF ini. Banyak hal yang sudah dibangun oleh wali kota waktu periode kepengurusan beliau yang pertama ya Kang ya, gitu, yang bisa kita manfaatkan. Saya yakin apa yang disampaikan Kang Vicky memberikan inspirasi buat kita semua, tinggal kita action. Bagaimana kita manfaatkan peluang ini. Kang Vicky sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Siap. Ya. Ini semoga bisa kita undang lagi di momen-momen yang lain. Baik, baik pebis muda, terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung acara ini. Ada para pebis muda, insya Allah sukses buat kita semua. Oke, itu aja dari saya, Mirza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nubis yang muda yang berbisnis. Muda bangsa bangkit dan